Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini Senin 17 April 2023 dengan judul Bahwa Saya Mempelajari Kesalahan dan Kutukan Dosa. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, menderita dalam mengikut Dia, mengajarkan kesalahan dan bencana dosa, serta memimpin kita memandang kepada kejijikan dosa. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 497 mengatakan, murid-murid Kristus yang benar mengikuti Dia melalui pertentangan yang berat, tahan menderita, dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi hal ini mengajarkan kepada mereka kesalahan dan bencana dosa, dan mereka terpimpin untuk memandang hal itu dengan kejijikan. Mazmur 119 ayat 143 firman Tuhan berkata, Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Saudara, kita melihat bagaimana murid-murid dalam mengikuti akan Kristus menghadapi pertentangan yang berat, mengalami kekecewaan. Dan sejatinya hal itu mengajarkan bahwa ketika mereka menurut akan perintah-perintah Tuhan, hidup mereka diubahkan, dan akhirnya mereka melihat bahwa kesusahan, penderitaan, kekecewaan itu adalah akibat dari dosa. Jadi kita harus pahami bahwa hidup di tengah dunia yang dipenuhi dengan penderitaan, dipenuhi dengan kekecewaan, dipenuhi dengan hal-hal yang berat ini, mengarahkan pikiran kita kepada akibat dari dosa. Dosalah yang menyebabkan penderitaan ini terjadi. Dosalah yang membuat kita hidup dalam kesusahan. Oleh sebab itu, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita melihat dengan jelas bahwa akibat dosa ini sangat-sangat mengerikan. Dan biarlah sementara kita mempelajari atau hidup menurut akan perintah-perintah Tuhan yang mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat, maka kita harus menyadari bahwa ketika kita hidup dalam kesusahan, itu adalah akibat daripada dosa. Poin yang kedua, untuk melindungi kita dari akibat pelanggaran, Ia menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran. Allah telah memberikan kepada kita ajaran-ajarannya yang kudus, sebab Ia mengasihi umat manusia. Untuk melindungi kita dari akibat pelanggaran, Ia menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran. Hukum itu adalah suatu pernyataan pikiran Allah. Apabila diterima di dalam Kristus, maka itu menjadi pikiran kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memberikan hukum kepada kita, ketika Allah memberikan prinsip-prinsip kebenarannya kepada kita, sejatinya Allah ingin melindungi kita dari kesusahan, Allah ingin melindungi kita dari kekecewaan, bahkan dari akibat-akibat dosa yang mendatangkan kesusahan. Baik kesusahan secara fisik, oleh karena penyakit, oleh karena hal-hal yang lain. Kesusahan secara mental, kita melihat bagaimana keadaan dunia ini dengan bencana-bencana yang terus-menerus. Kesusahan secara psikologis kita. Semuanya itu mengarahkan kepada kita untuk kita hidup lebih dekat kepada Allah. Menuruti akan perintah-perintah Allah dan melakukan akan prinsip-prinsip kebenaran. Artinya bahwa hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran menjauhkan kita dari pelanggaran, menjauhkan kita dari kesusahan, menjauhkan kita dari penderitaan-penderitaan. Namun, kita juga harus mengingat ketika Tuhan mengizinkan kita menderita, sejatinya kita mau dibawa agar kita terus bergantung kepadanya. Poin yang ketiga, menurut hukum-hukum Allah membawa kita kepada kesenangan. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 237. Ajaran itu mengangkat kita di atas keinginan alami dan kecenderungannya
di atas pencobaan yang menuntun kepada dosa. Allah rindu agar kita berbahagia dan Ia memberikan syarat hukum itu agar dengan menurutnya kita beroleh kesenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam penurutan hukum, kita akan memperoleh kebahagiaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Raja Daud, ia menyukai Taurat Tuhan. Ia menyukai akan hukum-hukumnya. Karena Daud mengerti bahwa ketika ia menurut akan hukum-hukum Allah, ia akan dihindarkan dari akibat-akibat dosa. Akibat dosa yang paling mengerikan adalah kematian kekal. Dan itu sebabnya kita diingatkan ketika kita mengikuti, menuruti akan syarat hukum itu, sejatinya kita dibawa kepada kebahagiaan. 3 poin utama kita pagi ini adalah yang pertama, menderita dalam mengikut Dia, mengajarkan kesalahan dan bencana dosa, serta memimpin kita untuk memandang kepada kejijikan dosa. Yang kedua, untuk melindungi kita dari akibat pelanggaran, Ia menunjukkan prinsip-prinsip kebenaran. Dan yang ketiga, menurut hukum-hukum Allah membawa kita kepada kesenangan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita sungguh bersyukur Allah memberitahu kita akan akibat dosa, bencana dosa, kejijikan dosa. Oleh sebab itu, mari kita hidup dalam penurutan kepada hukum-hukum Allah. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang penuh kasih. Bersyukur untuk kebaikan Allah, memberitahu kepada kami orang berdosa ini, bahwa kesusahan, penderitaan adalah akibat daripada dosa, bencana daripada dosa, pelanggaran-pelanggaran. Ajarlah kami untuk memahami akan firman ini, dan biarlah kami akan hidup dalam penurutan kepada hukum yang mendatangkan kebahagiaan. Berkati kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.